Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai analisis sentimen masyarakat terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia menggunakan perbandingan algoritma klasifikasi C45, KNN, dan Random Forest. Dengan saya, Prapti Isnayhandayani, dengan nomor BP 22101152630121, dan teman saya, Nadia Wahyuni, BP 22101152630119. Untuk latar belakang dari penelitian ini adalah isu perubahan iklim, krisis energi, dan pencemaran lingkungan mendorong Indonesia untuk beralih ke energi yang lebih bersih, termasuk melalui penggunaan kendaraan listrik. Kendaraan listrik dianggap sebagai solusi transportasi berkelanjutan karena efisiensi, energi tinggi, dan nol emisi gas buangan. Pemerintah telah merespon melalui Perpres nomor 55 tahun 2019 dan nomor 79 tahun 2023, serta memberikan berbagai insentif dan dukungan infrastruktur. Meski terjadi peningkatan jumlah kendaraan listrik dari tahun ke tahun, adopsinya masih rendah dibandingkan negara maju. Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan stasiun pengisian daya, harga beli yang tinggi, dan kekhawatiran terhadap jarak tempuh baterai. Hal ini menyebabkan beragam persepsi dan sentimen publik terhadap kendaraan listrik. Untuk memahami hal tersebut secara lebih representatif, diperlukan analisis sentimen berbasis data primer. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data opini masyarakat melalui kuesioner dan mengelompokkannya menggunakan algoritma klasifikasi, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sikap publik terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia. Rumusan masalah akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma C45, KNN, dan Random Forest dalam klasifikasi sentimen masyarakat terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Yang kedua, algoritma klasifikasi apa yang menghasilkan akurasi terbaik dalam mengelompokkan sentimen masyarakat terhadap KBLBB berdasarkan data opini kuesioner. Yang ketiga, bagaimana distribusi sentimen masyarakat terhadap KBLBB berdasarkan hasil klasifikasi yang dilakukan. Batasan penelitian. Yang pertama, data dikumpulkan hanya melalui kuesioner daring atau online, sehingga hanya mencakup responden dengan akses internet dan kemauan untuk berpartisipasi. Yang kedua, ruang lingkup analisis difokuskan pada sentimen masyarakat terhadap kendaraan listrik berbasis baterai, dan tidak mencakup jenis kendaraan listrik lainnya seperti hybrid atau full cell. Yang ketiga, sentimen yang diukur terbatas pada kategori positif, negatif, dan netral, berdasarkan persepsi tanpa mempertimbangkan faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Yang keempat, penelitian membandingkan kinerja 3 algoritma klasifikasi, yaitu C45, KNN, dan Random Forest, tanpa menyertakan algoritma lain seperti naive Bayes atau model deep learning. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan sentimen masyarakat Indonesia terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Yang kedua, menentukan algoritma klasifikasi terbaik antara C45, KNN, dan Random Forest dalam menganalisis sentimen berdasarkan tingkat akurasi klasifikasi. Yang ketiga, menganalisis distribusi sentimen masyarakat terhadap KBLBB berdasarkan hasil klasifikasi data opini kuesioner. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang analisis sentimen dan penerapan algoritma klasifikasi pada data teks terbuka, khususnya dalam konteks transisi menuju kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi pemerintahan, memberikan gambaran umum mengenai opini masyarakat terhadap kendaraan listrik berbasis baterai yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan transportasi rendah emisi. Yang kedua, bagi industri otomotif, memberikan pemahaman terkait persepsi masyarakat terhadap produk kendaraan listrik yang dapat dijadikan dasar dalam strategi pemasaran dan pengembangan produk. Bagi akademisi dan peneliti, menyediakan referensi metodologis dalam penerapan klasifikasi sentimen berbasis data kuesioner serta perbandingan performa algoritma klasifikasi dalam pengolahan opini teks.
Landasan teori. KBLBB adalah kendaraan tanpa emisi yang menggunakan tenaga baterai dan didorong sebagai solusi transisi energi bersih di Indonesia. Meskipun penggunanya meningkatkan, adopsinya masih rendah secara nasional. Penelitian ini menggunakan algoritma C45, KNN, dan Random Forest untuk mengklasifikasikan sentimen masyarakat menjadi positif, negatif, dan netral. Kendaraan listrik unggul dari sisi efisiensi dan lingkungan, namun masih terkendala infrastruktur dan harga. Analisis sentimen berbasis kuesioner digunakan untuk menggali persepsi publik secara lebih representatif, mengisi kekurangan dari studi sebelumnya yang hanya memakai data media sosial. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis sentimen berbasis NLP. Data dikumpulkan melalui kuesioner online dari 120 responden yang terdiri dari data demografis, pernyataan sikap terhadap kendaraan listrik, serta opini terbuka. Data opini kemudian diproses melalui tahapan pembersihan teks, tokenisasi, penghapusan stop word, dan stemming untuk menyiapkan data yang siap dianalisis. Sentimen diklasifikasikan menjadi 3 kategori, positif, negatif, dan netral, dengan menggunakan 3 algoritma klasifikasi, yaitu C45, KNN, dan Random Forest. Masing-masing algoritma diuji menggunakan validasi silang dan dievaluasi berdasarkan metrik akurasi, presisi, rekal, dan F1 score. Dari hasil klasifikasi tersebut, dilakukan analisis distribusi sentimen dan evaluasi kinerja model untuk menentukan algoritma terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kendaraan listrik dan memberikan masukan bagi pengambil kebijakan serta pelaku industri otomotif dalam mendorong adopsi KBLBB di Indonesia. Kerangka kerja penelitian. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah, selanjutnya melakukan studi literatur, kemudian membangun desain penelitian, kemudian melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengurahan dan analisis data, interpretasi hasil, dan kesimpulan serta rekomendasi. Pengumpulan data. Data dikumpulkan secara daring atau online menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui media sosial, grup diskusi, dan jejaring komunitas, dan memperoleh banyak 120 responden. Pemrosesan data. Pembersihan data dilakukan dengan membersihkan dari tanda baca, emoticon, hashtag, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan seperti ini. Casefolding, mengubah semua kata menjadi bentuk lowercase, atau mengubahnya dalam kalimat yang huruf kecil semua. Selanjutnya adalah pemrosesan tokenisasi, yaitu mengubah kalimat dalam bentuk kata-kata atau token-token. Selanjutnya dilakukan pemrosesan data dengan menggunakan stop word removal, yaitu menghapus kata yang tidak terlalu memiliki makna penting, seperti kalimat yang, dan, untuk, dengan, dan sebagainya. Selanjutnya, melakukan proses stemming atau mengubah kata ke dalam bentuk dasarnya. Selanjutnya, melakukan proses pelabelan data. Kalimat yang sudah dilakukan proses pemrosesan, kemudian dilakukan pelabelan dengan label positif, negatif, dan netral. Klasifikasi sentimen. Hasil klasifikasi sentimen dari 120 responden menghasilkan data yang didominasi negatif sebanyak 55, positif 54, dan netral sebanyak 11. Hasil akurasi algoritma. Algoritma C45. Algoritma C45 membangun pohon keputusan berdasarkan informasi gain ratio. Pada skenario ini, C45 menunjukkan akurasi yang cukup rendah dengan nilai berkisar antara 41,67% hingga 58,33%. Hal ini menandakan bahwa pohon keputusan sederhana kurang mampu mengenali pola sentimen dalam data teks pendek yang umumnya bervariasi dalam ekspresi bahasa. Pada coefficient matrix di PPT diketahui bahwasannya negatif sebanyak 12, netral 0, dan positif 23.
Nilai akurasi tertinggi dalam algoritma C45 adalah sebesar 58,33% dengan menggunakan data tes sebanyak 50%. Selanjutnya, algoritma KNN. KNN bekerja dengan menghitung jarak antara data uji dan data latih, lalu menentukan kelas berdasarkan tetangga terdekat. Algoritma ini menunjukkan hasil terbaik dalam penelitian ini, dengan akurasi tertinggi mencapai 87,5%. Pada skenario data uji sebesar 20%. KNN secara konsisten memberikan performa di atas 73% pada seluruh skenario, menjadikannya algoritma paling andal dalam klasifikasi opini teks masyarakat terhadap KBLBB. Pada coefficient matrix dapat dilihat bahwasannya nilai negatif 12 dan netral 0, positif 0. Terus netralnya 0, positifnya 9. Nilai akurasi tertinggi dengan data tes 20% dengan akurasi terbesar sebesar 87,5%. Selanjutnya, algoritma Random Forest. Random Forest menghasilkan akurasi yang berada di antara C45 dan KNN. Meskipun tidak sekuat KNN, model ini tetap menunjukkan performa stabil di atas 60%, dengan akurasi tertinggi mencapai 83,33%. Hal ini menunjukkan keunggulan ensemble learning dalam mengurangi overfitting dan meningkatkan generalisasi meskipun untuk data teks pendek. Kemampuannya masih di bawah KNN. Pada coefficient matrix dapat dilihat bahwasannya nilai yang berhasil diprediksi negatif adalah 11, terus yang berhasil diprediksi positif adalah 9, dan netral 0. Nilai akurasi tertinggi dengan data tes 20% dengan akurasi sebesar 83,33%. Dapat dilihat di PPT bahwasanya hasil akurasi algoritma berdasarkan data tes, kami menguji setiap algoritma dari data tes 10% sampai 50%. Dan dapat dilihat kesimpulannya bahwasanya untuk algoritma C45, nilai akurasi tertinggi adalah menggunakan data tes 0,5 atau 50%. Terus kemudian algoritma KNN adalah di data tes 20% sebesar 0,87,5%. Dan di algoritma Random Forest di data tes 20% juga sebesar 83,33%. Perbandingan kinerja algoritma. Dari grafik tersebut terlihat bahwa KNN unggul dalam seluruh skenario proporsi data uji, diikuti oleh Random Forest dan C45 yang menunjukkan performa terendah. Perbedaan performa ini dapat disebabkan oleh karakteristik data teks opini yang pendek dan bervariasi, sehingga metode berbasis jarak seperti KNN lebih adaptif terhadap perbedaan tersebut. Interpretasi hasil klasifikasi sentimen akan dijelaskan oleh teman saya. Interpretasi hasil klasifikasi sentimen. Hasil klasifikasi sentimen yang dilakukan menunjukkan bahwa pertama, sebagai besar opini publik bersifat polar, positif atau negatif. Yang kedua, KNN sangat cocok digunakan untuk data opini masyarakat dengan teks pendek. Yang ketiga, terdapat potensi besar untuk mengembangkan sistem otomatis klasifikasi opini publik berbasis kuesioner menggunakan model pembelajaran mesin. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengumpulan data primer melalui kuesioner dapat menjadi alternatif yang valid dan lebih representatif dibandingkan hanya mengandalkan data media sosial, karena menjangkau masyarakat yang lebih beragam secara demografis. Meskipun dalam penelitian ini data demografi tidak dianalisis lebih lanjut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah yang pertama, sentimen masyarakat terhadap KBLBB terbagi hampir seimbang, 54 positif, 55 negatif, dan 11 netral. Yang kedua, algoritma KNN memberikan akurasi tertinggi, yaitu sebesar 87,5% dan paling efektif untuk klasifikasi opini pendek. Yang ketiga, analisis sentimen berbasis kuesioner primer efektif dalam menangkap persepsi publik secara representatif. Untuk saran pada penelitian ini adalah yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan menyertakan variabel demografi untuk analisis lanjutan. Yang kedua, perlu eksplorasi algoritma lain seperti CVM, LCTM, atau BERT untuk memperbandingkan hasil klasifikasi.
Yang ketiga, pemerintah dan industri perlu meningkatkan edukasi dan kepercayaan publik terhadap kendaraan listrik. Yang keempat, hasil analisis sentimen dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan dan strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Ini adalah daftar pustaka dalam pembuatan penelitian kali ini. Dan presentasi hasil penelitian kami, apabila ada kesalahan kata, kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.